Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Thumma amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين وأخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم يا رب العالمين. Jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan insyaallah kajian kitab Safinatun Najah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi keberkahan, manfaatan baik dunia ataupun di akhirat. Semoga kita kian gigih dalam melaksanakan setiap sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, dan semoga saja kehadiran kita saat ini dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana terdapat dalam hadis yang sahih Nabi Muhammad beliau mengatakan, "Ma min amalin ma min ayyamin al-'amal shalih fihinna habba Allah hadhihi al-ayyam." Tidaklah ada suatu hari yang mana amal soleh dalamnya lebih Allah cintai mengalahkan hari-hari ini. Semoga kita di bulan Dzulhijjah saat ini segala amal ibadah kita dilipat gandakan lebih Allah cintai daripada hari-hari yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah untuk pagi hari ini kita bahas, ini masih berada di bab yang berkaitan masalah taharah sampai pada syarat wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ilmi ad-darain amin. Faslun. Syurutul wudu'i asyrah. Syarat wudu atau syarat-syarat wudu itu ada 10. Sebelum kita lanjutkan jemaah sekalian, perlu untuk kita ingatkan bahwa satu atau suatu syarat itu adalah hal-hal yang harus ada ataupun terlaksana sebelum ibadahnya dijalankan. Kalau dibilang syarat wudu, maka sebelum kita berwudu perlu dipastikan terlebih dahulu apakah syarat-syaratnya ini ada ataukah tidak ada. Kalau seandainya nggak ada, maka wudunya tidaklah sah. Tidaklah sah. Beda dengan kondisinya ataupun yang disebut sebagai suatu rukun. Kalau rukun itu memang suatu yang harus ada, tetapi dia itu berada di dalam ibadahnya. Semisal apa? Semisal rukun sholat yang berupa suratul Fatihah atau qiraatul suratul Fatihah, membaca Fatihah, itu berada di dalam sholatnya, berada dalam sholat. Ini titik perbedaan antara rukun sama syarat. Tapi intinya baik rukun ataupun syarat itu harus ada semuanya. Baik, kita perhatikan. Nomor pertama adalah al-Islam. Yang pertama adalah beragama Islam. Berarti kalau ada orang dia itu berwudu sedangkan agamanya nggak ada ataupun dia adalah orang kafir, maka wudunya dia ini tidak sah. Karena kenapa? Karena syarat utamanya nggak terpenuhi. Karena wudu itu adalah ibadah badaniyah, ibadah yang berupa fisik, maka harus terlebih dahulu pastikan ini orang dia muslim atau kafir. Kalau dia kafir, non muslim, maka wudunya nggak sah. Jadi segala bentuk ibadah kepada Allah SWT, syarat utamanya itu adalah dia harus orang beriman atau dia adalah orang muslim. Ibaratnya begini jemaah, misalnya ada orang
pinternya bukan main. Dia mengerjakan soal-soal ujian mahasiswa di sebuah kampus. Setelah dikoreksi, wah ini semua jawabannya benar, bahkan melebihi kebiasaan mahasiswa pada umumnya. Berarti saat dinilai, dia ini mendapatkan nilai 100. Nilai 100. Saat nilainya mau diinput ke sijakat, ke sistem kampus, nama si fulan ini nggak ada. Nama si fulan nggak ada. Pertanyaannya begini, apakah ini dosennya akan memasukkan nama si fulan ke dalam golongan mahasiswa ataukah tidak dimasukkan dalam golongan mahasiswa? Setelah dicek di pendaftaran, ini si fulan nggak ada namanya. Si fulan nggak ada, tapi kok bisa kerjakan soal-soal? Maka apa yang dikerjakan oleh si fulan ini, walaupun toh nilainya benar, walaupun toh nilainya 100, berhubung dia tidak pernah daftar di sana, maka tidak dianggap nilainya, tidak dianggap. Dalam masalah ini, kita kalau buat analogi, seorang kafir, dia ini belum daftar, belum memiliki kartu Islam, belum membaca 2 kalimat syahadah. Walaupun misalnya ibadahnya selahiriahnya itu benar, udhunya secara fisiknya benar, ataupun sholat secara fisiknya misalnya adalah benar, tetapi dia ini tidak mendaftar sebagai seorang muslim, sehingga apapun yang dia kerjakan maka tidak dianggap sah. Karena kenapa? Karena syarat Islamnya tidak terpenuhi. Dia belum baca 2 kalimat syahadah. Ini adalah syarat yang pertama. Yang kedua adalah tamyiz. Tamyiz di sini berkaitan tentang masalah akal, tentang masalah kedewasaan dalam tahap-tahap tertentu. Seorang anak yang dia sudah bisa makan dengan sendiri, makan sendirian tanpa disuapi oleh orang tuanya, ataupun mungkin di saat dia diajak ngobrol kemudian dia belum nyambung, ataupun mungkin di saat dia toharo kemudian dia bisa istinja sendirian, maka pada umumnya ini seorang anak yang sudah dalam tahap-tahap semacam itu, maka dia disebut sebagai seorang mayyiz, seorang anak yang mayyiz. Berarti kalau misalnya ada anak kecil, sedangkan dia ini di saat mau diajak ngobrol belum nyambung sama sekali, ataupun masih disuapi oleh orang tuanya, dia belum bisa untuk beristinja, maka toharohnya ini si anak dia belumlah sah. Walaupun orang tua dia perlu untuk mengajarkan toharoh berwudu kepada anak-anaknya, tapi hukumnya dianggap tidak sah. Karena kenapa? Syarat mumayyiznya belum ada karena adanya beban taklif ataupun beban syariat itu ditujukan terhadap orang-orang yang berakal. Sedang anak kecil yang belum mayyiz itu belum sempurna akalnya, sehingga untuk masalah ibadah, masalah wudu belumlah sah sebelum dia tapi orang tua dia perlu untuk mengajarkan kepada anak-anaknya. Biasanya untuk usia tamyiz itu adalah usia yang telah mencapai 7 tahun, walaupun nggak secara mutlak semacam itu. Ada sebagian di antara anak dia ini lebih, ada sebagian di antara mereka usia 6 tahun atau usia belum genap 7 tahun. Sebagian di antara mereka sudah bisa untuk mandiri dalam tanda kutip. Di sini misalnya adalah dia beristinja sendiri, toharo sendiri, termasuk di antaranya adalah makan sendiri tanpa perlu untuk disuapi. Sebagian di antara orang. Kemudian syarat berikutnya adalah wan-naqab 'anil haidhi wan nifas, yaitu suci dari haid dan juga suci dari nifas. Sehingga seorang perempuan di saat dia itu mau berwudu, sedangkan dia dalam kondisi haid ataupun dalam kondisi nifas, maka wudunya tidak sah. Kenapa kok nggak sah wudunya? Karena untuk masalah fisiknya dia saat itu,
dalam kondisi memiliki suatu hadas besar yang berupa haid ataupun yang berupa nifas. Sehingga di saat ada sesuatu yang besar, hadas besar ini belum dihilangkan, maka taharah yang kecil yang berupa berwudu tidak bisa untuk menghilangkan hadas besar ataupun hadas kecil-kecilnya. Ibaratnya begini jemaah sekalian, di saat ada sebuah wadah, wadah di sini adalah isinya air, isinya air, dan air di sini yang ada dalam wadah tersebut itu adalah air yang kotor, air yang kotor. Di bawah wadahnya ada bocoran, ada bocor di sana. Di saat misalnya ada orang, dia itu ingin membersihkan kotoran yang ada dalam air tersebut. Di saat yang diteteskan itu adalah air, walaupun tadi yang bersih, cuman kecil airnya, maka sendiriannya tidak akan bisa untuk membersihkan kotoran yang ada di sana. Orang yang memiliki suatu hadas besar, kemudian dia belum bersihkan hadas besarnya, belum bersuci dari hadas besarnya, maka hadas kecil tidak bisa untuk ditoharai, tidak bisa untuk toharai, tidak bisa untuk disucikan. Ini adalah mazhab jumhur ulama, termasuk antaranya yang ada dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah. Sehingga terlebih dahulu orang-orang yang mau berwudu, maka dia ini terhindar dari hadas, terhindar dari haid ataupun nifas. Baik. Kemudian wa'amma yamna'u usulal ma'i ilal bashar, bersih dari segala sesuatu yamna'u yang menghalangi, yamna'u usulal ma' yang menghalangi sampainya air ke kulit. Berarti perlu dipastikan bahwa di area-area yang mau kita basuh, yang mau kita usap, di saat kita itu berwudu, terbebas dari barang-barang fisik yang menghalangi meresapnya air ke kulit. Semisal yang kemarin kita bahas, semisal mungkin lakban, ataupun mungkin sejenis barang-barang, mungkin minyak yang model-modelnya adalah minyak-minyak yang padat, ataupun mungkin sejenis catnya cat air, maka cat tersebut itu menghalangi air untuk sampai ke kulit. Sehingga perlu dipastikan terlebih dahulu di saat kita berwudu, materi-materi tersebut yang memiliki suatu layer ataupun lapisan tersendiri di atas kulit, maka itu menghalangi air untuk bisa meresap ke dalamnya. Jadi adanya ini yang disebut sebagai kalau dalam istilah fikihnya adalah disebut sebagai jirm. Semisal mungkin model-model LDQ, semisal mungkin tip X, itu pun sama nanti. Itu bisa hati-hati di saat menggunakan barang-barang tersebut di saat kita itu mau berwudu. Kalau yang tersisa hanya sekedar mungkin minyak biasa, kita bisa sehabis megang minyak goreng, kemudian kita berwudu, sisa yang mengkilat tersebut, walaupun toh air di saat kita tetiskan ke area-area yang terkena minyak goreng, ini pada umumnya airnya itu selairiannya adalah akan nyingkir, nggak bisa untuk nyatu. Tapi di sini ini adalah ma'fu ataupun dimaafkan, karena ini yang disebut sebagai dusumah ataupun lapisan tipis di saat kita itu habis terkena minyak. Termasuk misalnya body lotion yang tipis-tipis itu nggak jadi masalah. Kalau kutek bagaimana? Kalau kutek sebagian di antara kutek diklaim bahwa ini kutek untuk kuku untuk kaum perempuan. Katanya ini aman untuk berwudu, katanya. Maka perlu untuk dipastikan terlebih dahulu, apakah kutek yang dipakai di lapisan kuku tersebut itu nanti ada jirm ataupun ada materinya ataukah tidak. Kalau ada, maka nggak boleh untuk dipakai, dalam artian di situ itu bahwa harus dipastikan terlebih dahulu air tersebut dalamnya. Untuk kemudian bagaimana? Tidak perlu laboratorium yang besar, cukup diselidikin bahwa misalnya ini kutek, misalnya ada tisu, kemudian kutek ini kita teteskan di sini, kita oleskan di sini.
Kemudian kita tetes air di bawah, di atas, di atas. Kalau dilihat, oh ada basah-basahnya, ada basah-basah-basahnya. Berarti air yang berada di atas kutek tersebut itu meresap ke dalamnya. Tetapi setelah diolesin kutek, setelah ditetesin air, lah kok kering, kok kering. Berarti itu kutek telah menghalangi air untuk sampai ke area yang seharusnya terkena air. Area yang seharusnya terkena air. Jangankan untuk masalah mungkin untuk lapisan-lapisan yang lebar, untuk yang kecil pun ini pernah terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW. Beliau melihat seorang laki-laki yang berwudu, ternyata ada bagian yang tersisa yang belum kena air, cuma sekedar seluas kuku saja, Kemudian Nabi Muhammad SAW beliau nyuruh, irji, engkau balik fasin wudu'aka, engkau balik perbaikin wudu. Karena kenapa? Karena ini ada area yang seharusnya terkena air tetapi nggak terkena air, sehingga wudunya nggak sah dan perlu untuk diulang lagi wudunya. Karena memang ini kenapa kok perlu untuk diulang? Karena tubuh kita ataupun anggota-anggota wudu itu harus rata terkena air. Sedangkan saat itu ada sebagian di antara anggota dari wudu yang tidak terkena air, maka perlu untuk dipastikan bisa kita berwudu semua area tersebut terkena air. Kemudian di poin berikutnya nomor 5. Yang nomor 5 adalah wa alla yakuna 'al wudwi ma yuwayyirul ma'a tahur atau ma'a tahur. Tidak terdapat sesuatu al-udwi pada anggota wudu ma yuwayyirul ma'a tahur yang bisa merubah kesucian air tersebut. Anggota-anggota wudu kita dipastikan terlebih dahulu pula apakah di sana ada barang-barang semisal mungkin barang yang bersuci, semisal mungkin tepungnya banyak ataupun mungkin yang lain sebagainya. Apakah sampai bisa merubah air ataukah tidak sampai bisa merubah air? Tentunya pembicaraan kita saat ini adalah untuk berwudu yang mana airnya ditaruh di tempat-tempat ataupun suatu wadah. Sedangkan wadahnya ini semisalnya adalah airnya kurang dari 2 kulah, yaitu berarti airnya tergolong air yang sedikit. Di saat kita berwudu ternyata ini kok airnya berubah jadi putih semuanya ini. Air kapur semuanya karena kita habis ngecat atau habis menggunakan sesuatu yang berwarna dan kelihatan mungkin tinta yang sangat banyak, maka nanti dipastikan bahwa air itu akan berubah, sehingga dalam kondisi begitu kalau sampai airnya bisa berubah sebab adanya suatu barang yang nempel di tangan kita, maka tidak sah wudu kita. Kemudian yang nomor 6 adalah wal ilmu bi fardiyati, mengetahui hukum tentang wudu tersebut itu adalah wajib. Berarti pengetahuan ataupun ilmu tentang adanya wudu itu hukumnya adalah wajib. Wajib untuk siapa? Wajib bagi orang-orang muslim yang dia mau beribadah, yang dia mau sholat, yang dia mau tawaf. Harus diketahui terlebih dahulu bahwa hukum berwudu itu adalah wajib. Berarti di saat dia itu melaksanakan suatu gerakan-gerakan dalam wudu, melaksanakan suatu serentetan cara-cara berwudu, sedangkan dia itu misalnya adalah sekedar untuk seger-segeran saja, sekedar untuk bersih-bersih saja, sekedar untuk ikut-ikutan saja, maka tidak sah hukum wudunya. Karena kalau sekedar untuk bersih-bersih
sekedar untuk sekedar saja, berarti dia ini tidak tahu bahwa hukum berwudu itu adalah wajib. Biar nanti bisa dibedakan antara apakah ente wudu karena faktor wajibnya ataukah karena faktor rutinitas dia biasa. Sehingga perlu dipastikan terlebih dahulu pengetahuan bahwa wudu itu wajib perlu untuk dimiliki oleh orang berwudu. Kemudian di poin berikutnya, wa alla ya'taqida fardhan min furudil sunnah. Hendaknya orang yang berwudu tersebut dia itu berkeyakinan bahwa salah satu dari fardu-fardu wudu hukumnya adalah sunnah. Ulang bahwa hendaknya orang berwudu tersebut dia itu tidak berkeyakinan bahwa di antara fardu-fardu wudu ada yang dibilang sebagai suatu sunnah. Maka ini pun perlu untuk diperhatikan. Karena kenapa? Kalau dibilang bahwa di antara hal-hal yang diwajibkan itu adalah sunnah, berarti ada kemungkinan suatu saat dia itu tidak akan melakukannya. Semisal membasuh tangan sampai bagian siku-sikunya. Orang-orang yang merasa bahwa membasuh bagian tangan sampai bagian siku itu adalah wajib hukumnya atau fardu dalam berwudu. Di saat dia menganggap sunnah, maka dimungkinkan suatu saat dia itu tidak akan basuh bagian tangannya. Kenapa nggak basuh? Karena dia berkeyakinan bahwa sunnah ya nggak wajib, ngapain dibasuh? Sehingga dipastikan terlebih dahulu bahwa orang yang berwudu tersebut untuk hal yang wajib, maka diyakin dan kewajibannya bukan yang wajib, kemudian diyakini bahwa itu ada sesuatu bentuk kesunnah. Kemudian yang poin berikutnya, wal ma'u tahur. Yang berikutnya adalah air yang digunakan untuk bersuci itu adalah air yang mensucikan. Sehingga untuk air yang di situ itu adalah air mutanajjis, air yang terkena najis. Apalagi sampai misalnya najisnya merubah dari air tersebut, merubah sifatnya, berubah baunya, merubah warnanya, ataupun mungkin rasanya. Di saat najisnya ataupun terkena najis, apalagi sampai berubah, maka air tersebut tidak bisa digunakan untuk bersuci. Air tidak bisa digunakan untuk bersuci. Ini adalah di antara syarat dari adanya wudu. Airnya harus suci. Terlepas dari masalah beda pendapat dari kalangan para ulama tentang masalah ada sebagian di antara air yang disebut suci, cuman dia itu tidak mensucikan. Di sini tidaklah seluruh ulama mengakui tentang jenis air yang ketiga. Termasuk dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i sendiri pun tidak seluruh ulama dalam mazhab Syafi'i rahimahullah tentang membagi air menjadi tentang termasuk antaranya musta'mal ataupun air yang suci cuma tidak mensucikan. Sebagian dari ulama mengatakan bahwa air itu cuma dua, kalau tidak suci ya air yang terkena najis. Terlepas dari masalah air yang ketiga tersebut, maka perlu dipastikan bahwa terlebih dahulu bahwa apakah air yang kita pakai untuk berwudu itu air suci ataukah tidak suci. Kemudian yang poin berikutnya adalah wadukhulul waqti, yaitu masuknya waktu sholat. Ini untuk syarat yang dua yang terakhir, termasuk ini wadukhul waqti wal muwalah lidaimil hadas. Ini adalah syarat yang berlaku bagi orang-orang yang dalam keadaan senantiasa berhadas. Orang yang senantiasa dalam keadaan hadas. Apakah ada jenis orang yang dia senantiasa dalam keadaan berhadas? Ada. Karena kenapa? Karena najisnya senantiasa keluar. Beser air seni misalnya untuk kaum laki-laki salisil baul. Ada sebagian antara manusia yang dia mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala berupa fisiknya terganggu, berupa mungkin dia sakit.
sehingga sehabis dia buang air kecil, sudah dibersihkan tempat keluarnya, keluar lagi. Habis dibersihkan, keluar lagi. Bergerak sedikit, keluar lagi. Ini ada selisih baul. Orang yang dalam keadaan begini, mustahil dia itu dalam keadaan suci yang normal. Sedangkan dia disyariatkan untuk berwudu sebelum dia sholat. Mau berwudu, batal lagi. Karena baru wudu belum selesai, udah keluar lagi. Wudu belum selesai, udah keluar lagi. Padahal sholat itu wajib. Dan sebelum sholat disyaratkan terlebih dahulu untuk berwudu dalam rangka untuk tohar. Sedangkan ini orang, dia ini tidak bisa dalam keadaan suci yang normal. Apakah ini hanya berlaku untuk kaum sebagian tidak kaum laki-laki? Sebagian tidak kaum perempuan pun sama. Ada yang besernya beser air seni. Bahkan sebagian data orang ada yang beser kentut. Beser kentut. Dikit-dikit kan kentut. Dalam kan begini pun dia bukan termasuk orang yang dalam keadaan normal. Kapan dia nanti toharohnya adalah toharoh yang normal? Adalah kalau kondisinya sudah normal kembali. Kapan? Di saat dia buang hajat, buang air kecil, setelah dia sucikan, kemudian dia berwudu, keluar lagi. Keluar lagi. Baik. Semoga orang-orang yang dalam keadaan memiliki suatu gangguan semacam itu, semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang-orang tersebut, dia harus mengetahui bagaimanakah cara berwudu lidaimil hadas. Bagi orang ataupun cara berwudu, cara taharah bagi orang yang dia senantiasa daim hadasnya, senantiasa langgeng hadasnya. Baik, di antara syarat yang perlu untuk diketahui tentang orang yang dia itu daimul hadas adalah yang mau kita bahas. Dukhul waktu ataupun setelah masuknya waktu sholat. Kenapa kok harus setelah masuknya waktu sholat? Karena memang orang yang dia itu daimul hadas, dia ini dalam posisi darurat. Tidak bisa dibilang darurat kecuali memang saat itu dia itu sudah mau sholat. Sedangkan untuk yang sebelum masuknya sholat, belum dalam keadaan darurat, dia belum ada suatu hal yang menyuruh dia untuk segera bersuci. Perhatikan, bersucinya orang yang daimul hadas itu adalah bukan untuk lirafil hadas, bukan untuk menghilangkan hadasnya, hadasnya nggak bisa untuk dihilangkan. Karena kenapa? Keluar terus. Air seni kan hadas. Sedangkan orang yang dalam keadaan daimul hadas, air seninya nggak bisa dihilangkan, senantiasa keluar. Terus dia berwudu. Untuk apa? Berwudu adalah yang disampaikan oleh para ulama lintas madhab, baik dalam madhab Syafi'i, dalam madhab Ahmad Hanbal, termasuk juga kata oleh ulama-ulama kontemporer seperti Muslimin, Syekh Utsaimin rahimahullah, dan ulama-ulama yang lain. Tentang masalah apa? Tentang masalah orang ini di saat dia terpaksa berwudu adalah untuk ataupun agar diperbolehkan sholat, atau istilahnya ada istibahat sholat, diperbolehkan untuk sholat saja. Sehingga sebelum masuknya waktu sholat, dia ini tidak perlu untuk berwudu terlebih dahulu. Kalau berwudu sebelum masuknya waktu sholat, maka wudunya dianggap gak sah. Karena kenapa? Karena dia belum level darurat. Kapan level darurat? Masuk waktu sholat telah tiba. Dia diwajibkan untuk sholat. Sedangkan dia senantiasa keluar hadas. Tapi mau nggak mau dia sholat. Mau nggak mau dia thaharah terlebih dahulu. Walaupun hukumnya belum bisa untuk menghilangkan hadasnya. Dia hanya diperbolehkan untuk sholat dengan adanya cara thaharah tadi. Tapi perhatikan jemaah sekalian, bahwa orang yang daimul hadas semacam ini dibahas oleh para ulama, termasuk tentu dalilnya adalah berkaitan dengan masalah Fatimah binti Abi Hubaysh radhiyallahu anha, yang beliau terkena suatu istihadah, mengalami masa-masa istihadah.
yang mana darah beliau senantiasa keluar di luar-luar masa-masa haid. Untuk perempuan yang istihadah itu adalah termasuk di antara keadaan perempuan yang dia itu mengalami masa-masa darurat. Masa-masa darurat. Misalnya seorang perempuan dia itu kebiasaannya adalah berhaid adalah misalnya 7 hari. Kebiasaan-kebiasaan. Tahu-tahu kemudian ini di hari 13, kok darah masih keluar saja. Darah masih keluar saja. Maka darah-darah yang keluar di masa-masa haidnya ini pada umumnya disebut sebagai darah istihadah. Untuk darah istihadah, walaupun toh darahnya masih keluar, dia itu tetap wajib hukumnya untuk puasa, wajib hukumnya untuk sholat. Kalau ditanya, darah keluar bagaimana hukumnya untuk sholat? Maka di sini ini perempuan ini dalam keadaan darurat, dalam keadaan darurat ataupun daimul hadas tadi yang kita bahas. Cara pembersihannya bagaimana? Cara pembersihan perhatikan. Kalau sudah ini berlaku untuk kaum laki-laki, berlaku untuk kaum perempuan. Yang laki-laki tadi itu adalah kalau sebagian di antara mereka ada yang senantiasa keluar air seninya, ada yang senantiasa keluar mungkin anginnya ataupun afwan kentutnya. Bagaimana cara untuk bersucinya? Adalah di saat dia itu sudah masuk waktu sholat, segera ke kamar mandi untuk membersihkan tempat keluar. Bersihkan tempat keluar. Berarti untuk yang perempuan, setelah dibersihkan tempat keluarnya, langsung diberikan pembalut. Kalau yang laki-laki yang mungkin air seninya senantiasa keluar, tempat keluarnya silakan untuk ditutup, mungkin menggunakan kapas ataupun yang lain sebagainya. Habis itu kemudian berwudu. Sehabis berwudu, silakan untuk sholat. Yang jamaah, yang gak jamaah maka langsung sholat. Perhatikan bahwa ini orang dia ini tetap sah hukumnya sholatnya. Walaupun dia merasa saat dia sedang sholat, ini air seninya keluar lagi. Terasa keluar lagi. Walaupun toh begitu, tetap sah sholatnya, jalankan terus-terusan sampai selesai sholatnya. Kalau nunggu nanti ini air seninya berhenti, kan nggak bisa untuk berhenti. Dan berikutnya begitu. Nyambung terus-terusan, dibersihkan, keluar lagi. Dibersihkan, disucikan, keluar lagi. Kalau sampai nunggu sampai benar-benar berhenti air seninya, maka ada sesuatu yang mustahil kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ini menyembuhkan sakitnya. Kalau tidak disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di saat dia nunggu sampai bersih, waktu sholatnya telah habis. Sedangkan orang tersebut sudah dalam kondisi baligh, mau nggak mau dia harus sholat, sholat. Sehingga dalam keadaan walaupun tak keluar hadasnya, nggak jadi masalah. Dan ini berlaku untuk kaum laki-laki, berlaku untuk kaum perempuan. Baik. Kemudian yang poin berikutnya, semoga kita semua dan juga seluruh teman kita dihindarkan dari segala macam gangguan fisik atau gangguan medis ataupun yang lain sebagainya insya Allah. Kemudian di poin berikutnya adalah wal muwalah. Muwalah di sini ini adalah berturut-turut. Artinya aktivitas untuk tadi ini mulai beristinja ataupun mulai datang ke tempat toiletnya, kemudian langsung disambung dengan istinjanya, kemudian disambung dengan langsung di istilahnya para ulama itu tahaffuz, yaitu dijaga agar air seninya nggak keluar ataupun darahnya keluar dengan cara bagaimana? Tadi dengan cara menggunakan baru untuk yang kaum perempuan, bagi perempuan yang mustahab ataupun tadi dibuntu bagian keluarnya bagi kaum laki-laki yang beser air seninya, kemudian langsung berwudu. Ini adalah yang disebut sebagai muwalah. Berarti sehabis misalnya orang ini dia itu sudah membuntu tempat keluarnya, maka jangan ngobrol, segera untuk berwudu. Ini yang disebut sebagai muwalah dalam masalah hal ini.
Mualah dalam masalah ini. Berarti mualah dalam hal ini beda dengan mualah adanya urutan-urutan di saat berwudu. Karena di saat berwudu ada juga istilah mualah atau berturut-turut. Untuk yang ini menyangkut masalah cara toharohnya, cara untuk membersihkan dari hadas kecil-kecilnya di saat dia itu mau berwudu bagi orang yang memiliki hadas kecil. Kemudian di poin berikutnya adalah nawaqidul wudu, adalah hal-hal yang membatalkan wudu, hal-hal yang membatalkan wudu. Nawaqidul wudu'i arba'atu asya. Hal-hal yang membatalkan wudu ada 4 hal. Al-awwal, yang pertama adalah al-khariju min ahadis sabilain, adalah suatu yang jalur, baik jalur lubang yang depan ataupun yang bagian belakang, min qubulin aw duburin, rihun, baik mungkin berupa angin, awairuhu, ataupun selain yang berupa angin, illal maninya, kecuali mani. Jadi apapun yang keluar dari jalur yang bagian depan ataupun kemaluan depan ataupun dubur bagian kemaluan yang belakang, maka itu batalkan wudu, baik yang keluar itu adalah sedikit, sekedar 1 tetes air seni, ataupun mungkin sampai memenuhi gelas, baik sedikit ataupun banyak, batalkan wudunya. Baik angin yang keluar dari bagian belakang itu adalah sedikit saja ataupun mungkin sampai kemerpek suaranya, maka membatalkan wudunya. Ataupun yang keluar itu adalah aslinya sesuatu yang najis, semisal kotoran ataupun air seni, ataupun yang keluar itu adalah sesuatu yang suci. Kok bisa ada sesuatu yang suci yang keluar dari sana? Bagaimana? Misalnya ada seorang anak yang dia ini main gundu atau main kelereng, main dimasukkan dalam mulutnya, kemudian ketelan, di saat keluar, di saat kemudian dia buang air, ternyata yang keluar itu adalah kelerengnya masih utuh. Maka itu pun membatalkan wudunya. Perhatikan, ada sebagian dari hadis yang sahih yang dijadikan oleh para ulama untuk mengatakan bahwa segala sesuatu yang keluar dari sana itu adalah najis, adalah berkaitan dengan masalah fala yang sarif ada ismal sautan aw jadi darihan. Kalau orang dia merasa sesuatu di perutnya, maka janganlah dia bubar dari sholatnya sampai kemudian dia itu yakin mendengar suara ataupun mendapatkan suara anginnya. Ini hadisnya adalah hadis yang sahih. Kemudian di poin berikut tadi disebutkan di sini ini adalah illal maniyah, kecuali mani. Mani yang keluar tidak menyebabkan batalnya wudu orang tersebut. Tidak menyebabkan batalnya wudu orang tersebut. Walaupun toh tidak batal wudunya, tetapi wajib hukumnya dia ini untuk mandi jinabat. Wajib hukumnya untuk mandi jinabat. Dan pada umumnya nih, di saat ada orang dia keluar mani, biasanya diawali dengan sesuatu yang najis, yang berupa apa? Mungkin berupa madhi. Perlu disampaikan terlebih dahulu jemaah sekalian, insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa hal-hal yang keluar dari kemaluan bagian depan, aurat bagian depan, itu adalah ada beberapa cairan. Yang pertama ada yang disebut sebagai madhi. Madhi ini apa? Biasanya adalah lengket, berwarna bening, dan biasanya keluar di saat dalam kondisi ada gejolak syahwat. Ada lengket-lengket yang keluar, maka itulah yang keluar disebut sebagai madhi, dan ini hukumnya najis. Dan di saat keluar sedangkan kita sebelumnya dalam keadaan taharah, maka batalkan wudu kita. Kalau terkena pakaian sedangkan ini adalah madhi najis,
maka ini pakaian, mungkin celana, mungkin sarung yang terkena madhi tidak boleh untuk dipakai sholat kecuali kita cuci terlebih dahulu. Cuci terlebih dahulu. Nabi Muhammad SAW beliau pernah ditanya oleh sebagian di antara sahabat. Ini aslinya pertanyaan adalah pertanyaan titipan dari sahabat Ali. Kuntu rajulan nadza, kata beliau. Ana dulu, kata beliau, ada seorang laki-laki yang mudah keluar mani. Mudah keluar mani. Cuman saja beliau ini mau nanya hukum kepada Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad beliau adalah mertuanya. Mertuanya nggak enak. Beliau nggak enak. Akhirnya kemudian beliau meminta kepada sebagian di antara sahabat untuk nanya kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian disuruh Nabi Muhammad SAW agar membersihkan tempat keluarnya, disucikan terlebih dahulu di saat mau sholat. Intinya bahwa untuk hal tersebut sesuatu yang bening-bening, yang lengket, yang keluar dari bagian depan, yang biasanya keluar di saat dalam kondisi syahwat, mulai ada, inilah yang disebut sebagai madhi. Dan hati-hati. Pastikan terlebih dahulu sarung-sarung kita ataupun celana-celana kita tidak ada yang terkena nodanya. Kalau kita mau menggunakan untuk sholat, dicuci terlebih dahulu. Apakah Ustaz begini Ustaz, ini masalahnya kadang-kadang ada safar, pakaian yang kita pakai ya terbatas, yang kita bawa. Sedangkan ini pakaian, ini celana terkena air madi. Mau mengganti yang lainnya, nggak bawa salin. Cara menyucinya bagaimana? Apakah harus basah semuanya? Tidak harus basah semuanya. Tidak harus dicuci secara total, enggak. Tetapi adalah silakan difokuskan di bagian tempat keluarnya. Yang terkena madi tersebut. Silakan diguyur, kemudian dikucek-kucek begini. Melalui aliran air. Semisal yang area terkena itu adalah segini, sedang kita mau bersihkan sekitar segi, maka sudah sangat cukup. Dan ini sebagai suatu bentuk kemudahan dalam syariat agama Islam. Loh, kok nggak seluruh celananya yang dicuci? Karena yang terkena najis adalah bagian itu saja, bukan seluruhnya. Sehingga otomatis yang diwajib untuk dibersihkan adalah yang area yang terkena najis yang mati tersebut. Ini adalah yang pertama yang disebut mati. Sedangkan yang kedua adalah yang disebut sebagai wadi. Walaupun toh ini tidak sekental tidak sekental air madi pada umumnya, tetapi kadang-kadang keluar di bagian kemaluan bagian depan. Kapan keluarnya dibahas oleh para ulama? Biasanya keluar di saat sedang sakit, misalnya syahwatnya sedang nggak ada, tahu-tahu keluar cairan, nggak ada enak-enaknya pula, ataupun dalam kondisi ngangkat beban berat. Ini kata sebagian di antara ulama, di saat syahwat nggak ada, bagian depan keluar cairan, maka ini yang disebut sebagai wadi, dan ini pun batalkan wudu, dan ini pun termasuk di antara hal yang menyebabkan najisnya tempat yang keluar. Sehingga perlu terlebih dahulu pula untuk dibersihkan, sedangkan tempat yang keluar perlu untuk disucikan. Ini disebut sebagai wadi. Sedangkan yang ketiga, yang keluar dari bagian depan pada umumnya adalah yang disebut sebagai mani. Para ulama rahimahullah ajma'in, mereka membahas masalah mani ini. Di antara ciri-cirinya adalah ada bau-bau khasnya. Kata mereka sebagai al-ajin, sebagaimana adunan roti, ataupun mungkin sebagaimana manggar. Kalau di Arab itu, kalau di Indonesia ada kelapa, di Arab kan ada kurma. Manggarnya kurma, mudah-mudahan baunya begitu. Atau mungkin semisal zaman saat ini ada materi yang disebut klor, semisal itu. Kalau itu keluar, kemudian disertai dengan ada enak-enaknya, kemudian keluarnya disertai dengan semprotan tertentu. Ini bahas oleh para ulama untuk mengetahui ciri-cirinya. Dan biasanya ada syahwat di sana. Maka ini adalah mani yang keluar. Kalau mani keluar, ini tidak batalkan wudu dan tidak najis maninya, hanya saja wajib bagi dia untuk mandi janabah.
Ini yang pernah kita bahas sebelumnya, sesuatu yang yujibul ghusl, sesuatu yang mewajibkan untuk mandi jinabat. Tempat keluarnya tidak najis. Tidak najis. Kalau memang yakin sebelumnya nggak ada madinya. Kalau memang yakin sebelumnya nggak ada madinya. Cuman saja biasanya kalau keluar mani biasanya diawali dengan keluarnya madi. Terlepas dari masa sebelumnya ada najisnya atau nggak ada najisnya. Kalau toh misalnya di pakaian itu ada yang terkena air mani, maka pakaian ini tidak najis hukumnya, Dalilnya Pak Aisyah radhiyallahu anha di saat beliau membersihkan tempat bekas pakaian Nabi Muhammad yang terkena mani, Aisyah radhiyallahu anha beliau sekedar mengeringnya, setelah basah. Kalau ini disimpul oleh para ulama, kalau seandainya mani itu adalah najis, maka tidak cukup sekedar dikerik. Tahu dikerik ya? Dikerok-kerok begini. Dikerok. Ini yang dijadikan dasar oleh para ulama bahwa mani itu tidak najis. Kalau toh najis, maka kita pun najis ini. Misalnya berwudu, kemudian salaman orang lain, harus berwudu lagi. Karena kenapa? Bahan kita adalah mani. Alhamdulillahnya dalam hukum Islam bahwa mani itu tidaklah najis, hanya saja wajib bagi dia untuk mandi wajib atau mandi jinabat. Sehingga tadi ini dibilang bahwa sesuatu yang keluar dari lubang depan ataupun lubang belakang, baik angin atau mungkin air, kecuali mani, maka wajib hukumnya untuk berwudu lagi, karena itu termasuk di antara minawaqidul wudu, termasuk di antara pembatal wudu. Kemudian yang nomor 2, zawalul aqli, hilangnya akal. Orang yang sebelumnya berwudu, kemudian ayannya kumat, maka wudunya batal. Ataupun mungkin orang habis berwudu kemudian kegilaannya kumat, maka atau akalnya terganggu, ataupun di saat habis berwudu kemudian dia mabuk, maka batalkan wudunya. Termasuk diantaranya adalah orang habis berwudu kemudian dia hilang akalnya sebab tidur, yang mana tidurnya nggak mantep. Nggak mantepnya bagaimana? Tidak mantep duduknya, geser kanan, geser kiri, kadang-kadang roboh. Bisa misalnya jemaah sekalian, ada orang dia duduk bersila di saat khutbah sholat Jumat. Kemudian dia tertidur. Di saat dia ini tidak geser kanan, geser kiri, begini. Maka ini bagian tempat keluarnya angin dalam kondisi rapat. Nabi Muhammad sebagian dari hadis yang sahih bahwa al-ainani wika'us sayf, bahwa dua mata itu adalah ikatan pengikat bagian tempat keluarnya bagian belakang. Di saat dalam kondisi tidur, maka hendaklah dia ini berwudu. Orang yang geser kanan geser kiri, tempat keluarnya itu terbuka. Oleh karena itu di saat ada orang dia tidur sedangkan dia kondisinya geser kanan geser kiri, dimungkinkan tempat keluarnya tersebut dalam kondisi terbuka. Karena kenapa? Karena matanya dia tidur, di saat mata tidur bagian bawah itu longgar, sehingga kalau bergeser begini sampai roboh apalagi, maka bisa dipastikan ada potensi keluarnya angin. Oleh karena itu kalau ada orang tidur sedangkan dia tidurnya itu tidur yang tidak mantap, dimungkinkan akan keluar angin tanpa dia sadarin. Dalam mazhab Syafi'i rahimahullah bahwa wudunya orang tersebut batal. Tapi ini yang perlu untuk diperhatikan. Lain-lain kalau kondisinya orang di saat dia tidur mantep, nggak geser kanan geser kiri, maka ini mereka
Tidak diharuskan untuk untuk berwudu kembali. Untuk berwudu kembali. Baik, ada dasar dari hadis yang sahih riwayat Imam Majah, riwayat Muhammad bin Hanbal rahimahullah. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau bercerita bahwa kana ashabu Rasulillah sallallahu dulu para sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yanamuna summa yusalluna wa yatawaddun. Mereka itu tidur di saat salat Isya dan nunggu qomatnya. Sebagian dari sahabat mungkin bekerja dari seharian capek nunggu Nabi Muhammad SAW untuk keluar untuk mengimami sholat. Sebagian dari sahabat saat itu tertidur dalam kondisi duduk. Saat dikomatin, mereka langsung ikut sholat. Mereka langsung ikut sholat tanpa berwudu kembali. Ini tafsir oleh para ulama bahwa mereka ini tidurnya adalah tidur yang tidak sampai geser kanan geser kiri, ataupun tidurnya adalah tidur yang tidak sampai terlambat banget. Baik. Kemudian di poin berikutnya adzalitu iltiqa'u basharatay rajulin wa imra'atin kabiraini min ghairi hailin, bersentuhannya antara kulit laki-laki dengan kulit perempuan dewasa tanpa ada suatu penghalang. Ini termasuk di antara ciri khas yang paling menonjol dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Dasar yang digunakan itu adalah aula mastumun nisa. Tentang kewajiban untuk berwudu itu adalah aula mastumun nisa. Di saat kalian lamastum ditafsiri oleh ulama dalam mazhab Syafi'i rahimahullah itu adalah bersentuhannya kulit laki-laki dan juga perempuan. Dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Cuman saja yang perlu diperhatikan jemaah sekalian, apakah berlangsung secara mutlak asalkan nempel kemudian wajib hukumnya untuk berwudu? Perlu diperhatikan bahwa tadi ini adalah memang yang nempel ataupun bersentuhan itu adalah benar-benar bagian kulit, sedangkan yang bukan bagian kulit, bukan sesuatu yang disebut kulit, maka tidak batal wudunya. Apa yang tidak disebut kulit, semisal nyentuh bagian rambut, nyentuh bagian kuku, nyentuh bagian gigi, maka tidak batal wudunya. Nggak batal wudunya. Misalnya ada orang dia ikut mazhab Imam Syafi'i rahimahullah. Kebetulan dia ini dokter gigi. Kebetulan pasiennya adalah seorang perempuan. Kemudian dia pegang bagian gigi, tidak menggunakan tangan, maka tidak batal wudunya dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah. Karena kenapa? Yang membatalkan itu adalah basyaratai rajuli wa imra'ah, yaitu bersentuhannya kulit laki-laki dan juga kulit perempuan. Baik. Kemudian termasuk di antara yang perlu perhatikan adalah tadi itu yang bersentuhan adalah yang lawan jenis. Yang lawan jenis berarti kalau perempuan dan perempuan tidak batal, atau laki-laki dan laki-laki maka tidak batal. Kemudian yang kedua adalah kabiraini, yaitu mereka berdua sudah dalam kondisi dewasa. Sama-sama dewasa, sama-sama baliknya. Kalau yang disentuh itu adalah perempuan yang belum balik dan tidak ada suatu gejolak syahwat di sana, maka tidak batal wudunya. Kemudian yang berikutnya perlu diperhatikan adalah min ghairi hail, tanpa ada suatu penghalang. Berarti langsung skin to skin, beda dengan masalah kalau toh yang tersentuh itu adalah di atas kulitnya ada kainnya, laki-laki langsung kulitnya, sedang perempuan ternyata kesenggol bagian yang ada kainnya. Berarti antar laki-laki sama perempuan ada hailnya ataupun ada penghalangnya. Sehingga semisal kaki, semisal kain ataupun yang lainnya sebagai. Sedangkan yang kelima adalah tidak mahram. Kalau mahram tidak batal wudunya. Berarti seorang anak di saat dia berwudu kemudian jabatan tangan dan ibunya, maka tidak batal wudunya. Tadi kita sampaikan bahwa ini yang ada dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Sedangkan di mazhab yang lainnya berdasarkan tentang masalah bahwa Nabi Muhammad SAW saat beliau mau ke masjid, beliau habis berwudu, beliau mencium istrinya dan beliau tidak berwudu lagi. Ini yang dijadikan dasar oleh para ulama, bahkan sebagian di antara ulama
bahwa bersentuhan kulit laki-laki perempuan itu tidak batalkan wudunya. Yang ada dalam mazhab Syafi'i rahimahullah adalah batal wudunya dengan dalil-dalil yang mereka miliki. Allahu a'lam, ini sudah di akhir. Nanti di pertemuan berikutnya kita bahas, masih ada tuh poin untuk bab ini tentang mas'ul adami, yaitu menyentuh kemaluan dan juga menyentuh bundaran dubur manusia juga batal wudu. Nanti untuk poin tersebut akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Sebelum ditutup, mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan, berkaitan dengan materi, atau mungkin ada yang bertanya masalah korban, silakan. Ya, monggo, silakan. Allah ibadah, silakan. Salam. Baik. Pertanyaan saya ini, gimana kalau misalnya itu kalau ada sesuatu itu bisa nggak? Nah, kalaupun bisa, gimana cara, apakah sama dengan yang apa namanya sebelum berwudu? Karena kan kalau bersuci ini kan belum air. Kalau mandi besar itu gimana caranya? Saya berpikir itu. Ini misalnya anak muda di Paris jadi penjajah, jadi budak, pergi ke satu tempat yang tidak ada airnya, ada air cuma untuk minum. Karena dia udah halal, jadilah sawat, jadi bertumbuhan. Sebelum sholat mereka kan bilang anak besar. Airnya kan tidak ada. Air cuma sekadar minum. Nah, Allah ibadah. Gimana caranya mereka itu untuk misalnya boleh nggak diganti dengan ayam? Allah ibadah. Nanti ini aslinya ada bab tentang tayamum, habis aslinya. Berhubung sudah ditanyakan, kita kasih DP terlebih dahulu. Kita kasih DP. Di zaman Nabi Muhammad SAW ada seorang sahabat yang dia ini di saat berperang mimpi basah, mau nggak mau dia ini perlu untuk menghilangkan jinabatnya, perlu menghilangkan hadas besar-besar. Cuman kemungkinan besar di zaman tersebut atau di masa atau pada orang tersebut belum mengetahui bagaimanakah cara bertayamum. Sehingga kemudian dia bagaimana? Kalau orang yang menghilangkan hadas besarnya menggunakan air kan diguyur nih, dengan cara diguyur. Berhubung orang ini tidak mengetahuinya, kemudian dia gulung-gulung di pasir. Pasir. Kemudian setelah itu beliau bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad beliau memberikan cara tayamumnya sebagaimana cara tayamum untuk menghilangkan hadas kecil, sama persis, tidak ada suatu beda sama sekali. Berarti bagaimana? Satu tepukan di atas debu ataupun tanah yang ada debunya, tadi kita bahas. Kemudian langsung diusapkan di bagian mukanya. Kemudian tepukan yang lain, terlepas dari masalah apakah cukup sekali tepukan saja untuk dua anggota tayamum, ataukah satu kali tepukan, dua atau satu tepukan. Ini masing-masing ada hadis sahihnya, nanti insya Allah kita bahas. Kalau seandainya menggunakan dua kali tepukan, ada tepuk lagi, kemudian langsung begini. Yang satu pun sama begini. Sudah sah hukumnya untuk bertayamum dalam rangka dia ini hadas besar. Cukup simpel, tetapi tidak diperbolehkan di saat memang di sana ada air. Jadi hanya dalam keadaan darurat saja, dan kedaruratannya pun perlu untuk diperhatikan. Nggak semua kondisi yang nggak ada air kemudian dia langsung boleh tayamum. Misalnya begini, nggak ada sebagian di antar rumah yang dia nggak punya mesin pompa air. Dia menggunakan PDA air. Kebetulan lagi error PDA-nya. Di rumah nggak ada air. Jadi hubungan suami istri. Dia nyari air nggak ada. Dia tidak boleh untuk langsung bertayamum dengan hujah, dengan argumen di rumah nggak ada air. Nggak boleh untuk bertayamum. Perlu untuk nyari terlebih dahulu sekitar-sekitarnya. Nggak ada air. Perlu untuk nyari saat.
kecuali mungkin yakin sampai radius itu nggak akan ada air sama sekali. Karena sudah hampir 2 tahun jarang hujan, sehingga semua payah, semua tanaman sudah pada kering. Sehingga diyakinkan dalam jarak satu meter, satu kilometer pun nggak ada air, nggak ada air. Dalam kondisi begitu, silakan untuk menggunakan media tayam menggunakan debu. Jadi supaya nanti secara detailnya kita bahas di pertemuan bab tayam. Sudah? Tafadhol. Allah yang beri. Bawang putih yang dikonsumsi dan biasanya konsumsinya yang sampai bau itu adalah bawang putih yang masih mentah, ataupun mungkin bawang bombay, sebagaimana mungkin sebagian di antara orang Arab, mereka itu makan irisan-irisan bawang bombay digunakan untuk lalapan. Itu dahsyatnya bukan main. Kadang-kadang sehabis sholat ataupun sebelum sholat Jumat, kadang-kadang tercium bau bawang. Dahsyatnya bukan main. Sebagian di antara mereka tidak sikat gigi. Kadang-kadang orang-orang yang makan akala sauma'ul al-basal, orang yang makan bawang putih ataupun mungkin bawang merah ini, bawang bombay, maka dia ini aslinya nggak boleh untuk datang ke masjid. Karena kenapa? Karena para malaikat ta'adza. Kami ta'adza belum ada. Bahwa malaikat mereka pun merasa tersakiti, sebagian tersakitinya anak ataupun manusia dalam bawang putih tersebut. Kita ini disuruh untuk taat adalah mastata'tum. Fattaqullaha mastata'tum. Kalian semua taatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, takwalah kepada Allah semaksimal kalian. Kalau sudah syirki tapi kemudian kok masih bau, ini insya Allah kalau seandainya masih muncul bau, tidak separah kalau sebelum sikat gigi. Apalagi bawang putih tidak sedahsyat bawang merah ataupun bawang bombay. Sehingga sudah kalau seandainya tercium bau bawang putih sudah minimalis. Apalagi biasanya kita ini berbekal parfum, mungkin oles ataupun yang lain sebagainya. Sehingga dengan adanya usaha untuk menghilangkan baunya dengan sikat gigi, kemudian juga dengan parfum, kok masih tercium bau tipis-tipis, maka ini dalam kondisi sudah maksimal. Nggak jadi masalah, insya Allah. Jelas? Allah alam. Yang penting sudah mengusahakan. Baik, terlepas dari masalah apakah level kalau seandainya orang yang memang dia itu belum sikat gigi sehabis makan bawang bombay mentahan, dimakan lagaran ini kalau di kampung anak, dimakan mentah-mentah, bukan yang dimasak ya, bukan yang dimasak. Kemudian dia langsung membasuh tanpa dia sedikit ataupun yang lain sebagainya. Apakah hukumnya sekedar makruh ataukah hukumnya sekedar haram? Terlepas dari masalah hukumnya tadi yang jelas, kalau sampai tercium bau yang dahsyat menyengat, maka ini cukup mengganggu kekhusyuan dari jamaah yang lain, khususnya yang berada di samping kanan ataupun kirinya. Insyaallah ya. Insyaallah tadi antum sudah dalam tahap level maksimal untuk menghilangkan. Allahu a'lam. Saya ingin ada di masalah insyaallah. Sudah? Silakan. Kateter. Perhatikan. Kateter ini kan sebagai pengganti dari sesuatu yang keluar masuk. Keluar masuk. Setelah liahnya itu pun batalkan wudu. Kalau kateter dipakai senantiasa dipakai, sedangkan kita itu atau seorang pasien tersebut gak tahu apakah sedang keluar air seninya atau sedang keluar, maka dia itu dalam level ashabul darurat atau lidail hadas, orang yang dalam keadaan langgeng hadasnya. Sama tadi itu, sama.
ini nggak bisa dibutuh bagaimana? Ya udah berarti dia berwudu dalam keadaan semacam itu. Keadaan semacam karena apa? Dalam keadaan darurat, apalagi dia ini orang nggak pakai kateter, kecuali memang dia itu dalam kondisi sakit parah, parah. Berarti ada beberapa alasan sehingga dia menjadi dalam keadaan darurat. Kita semua Allah. Berarti dia berwudunya nunggu sampai waktu sholat nanti. Masuk baru kemudian berwudu. Iya, sholat wajib hukum. Wudu tetap. Iya. Tayamum ataupun diwuduin oleh orang yang nunggu di sana. Kalau di sana nggak ada orang, wudu harus. Sebisa-bisanya kalau dia ada orang di sana minta untuk diwuduin. Area-area yang wajib untuk dibasuh silahkan untuk dialirkan air di sana, kemudian diusap, dialirkan air kemudian diusap. Bawah bagian tinggal dikasih perlap bawahnya, kasih perlap bawahnya. Jalan insya Allah ini orang dia nggak bisa kamar mandi karena faktor sakitnya sakit banget parah. Silakan untuk diwuduin, silakan untuk diwuduin. Jangan langsung ke level langsung bertayamum. Perlu untuk diusahakan diwuduin terlebih dahulu. Kecuali mungkin ini luka-luka bakar nggak bisa untuk menggunakan air. Silakan untuk bertayamum. Sehingga tadi ini kita sampaikan bahwa orang yang sakit parah pun perlu untuk berwudu, baik dia itu berwudu sendiri ataupun diwuduin oleh orang yang sehat. Jelas? Ini terakhir insya Allah. Menyambung lagi. Nah. Kalau misalkan itu lepas dia iya. Atau dia kadang-kadang masih bisa maksa jalan buat ke kamar mandi. Iya. Nah, kalau iya. Sudah? Kalau emang beliau bisa mandi, maka silakan untuk bermandi. Misalnya bisa untuk melepas kateternya, silakan untuk dilepas, kemudian disucikan tempat keluarnya, kemudian menggunakan pembalut. Dan insya Allah ya, kemudian berwudu, kemudian sholat. Kalau misalnya nggak bisa untuk berwudu, bisa dilepas kateternya, tapi nggak bisa untuk berwudu, maka silakan untuk nanti orang yang menunggu di sana, familinya atau mahramnya, untuk membantu dalam berwudu. Jelas insya Allah. Berarti kalau kateter dilepas, tempat keluarnya perlu untuk dibersihkan terlebih dahulu. Tempat keluarnya perlu dibersihkan dari najis. Jelas? Nah, insya Allah ya. Semoga yang kita bahas pada pertemuan kita pagi hari ini diberi manfaat oleh Allah SWT. Dan semoga kehadiran kita saat ini, pahala kita dilipat gandakan lebih banyak daripada sebelum-sebelumnya atau daripada hari-hari yang lainnya. Dan semoga Allah SWT menerima segala amal kita semuanya, termasuk diantaranya adalah amal ibadah yang berupa korban. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah mudahkan untuk berkorban tahun ini insyaallah. Subhanallahumma bihamdika, anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.